Ustaz tapi Bapak Yahyani kituna waktos kaya tepatna si abdi ngaturanana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Al-Fath Dusun Timbang 1, dan juga yang dimuliakan Allah, beliau Bapak manten Lurah Sadahayu sekaligus Ustadz. Alhamdulillah dapat berkenan hadir, dan juga alhamdulillah malam ini kita juga dihadiri dan sudah mendengarkan fatwa dari beliau Bapak Ustadz Edianto Bapak P3N. Kita doakan semoga beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak RT, para kasepuhan, sesepuh, ibu-ibu, indeng-indeng, dan semua saja pada kesempatan ini yang hadir, semoga rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Nges pada ngantuk ya, Bu? Sing ngantuk pindah wae. Alhamdulillah dari jam 6 maghrib sampai jam segini masih di masjid ya. Siapa yang dari maghrib tadi? Ibu-ibu. Hebat, luar biasa ya. Cuman ditembong kayak gitu ya. Bisa bertahan dari maghrib, isya, ditambah pengajian 2 jam, 3 jam. Berarti total 4 jam ya, bertahan. Alhamdulillah. Semoga dongkapna urang sadaya menang itu Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini agak santai aja ya, karena kita sudah alhamdulillah disiramkan ilmu Allah yang begitu luar biasa, yang itu untuk tuntunan kita hidup di dunia, baik lahirnya maupun batinnya. Karena tanpa tuntunan, tanpa petunjuk dari Allah, mungkin hidup kita tidak tahu arah, tidak mungkin menuju ihdinas siratal mustaqim. Pertemuan terakhir di Masjid Al-Ikhlas ya, yang di atas Al-Ikhlas ya, masih membahas tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu sekaten atau syahadatain ya. Saya juga baru tahu sejarahnya itu ya. Alhamdulillah tadi diceritakan ya. Sekaten atau syahadatain ya. Syahadatain itu syahadat 2, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu merupakan kunci pokok kita, gerbang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika syahadat kita benar, maka sholat benar maka puasa benar, puasa benar maka zakat dikatakan benar. Semua benar baru dikatakan naik hajinya benar. Jadi semua ada runtutannya. Kenapa alim ulama tidak nomor satunya haji ya, terakhirnya syahadat, itu ada maknanya ya. Nomor 2-nya kenapa sholat ya. Semua itu runtut sebenarnya, menjabarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, betul-betul orang sadayana ayo bareng-bareng, jangan puas hanya berhenti di syirik tohir, tetapi kami terus tidak pernah lelah mengajak untuk membuang jauh-jauh syirik khafi, syirik lembut, syirik batin, syiriknya ruh, yaitu berupa apa? Syahwatud dunya, menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yang secara lembut kita tidak sadar telah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita sampaikan, buanglah semua Tuhan dalam hati kita, maka engkau akan bisa menemukan Allah. Ketika masih tebalnya tutup hati ini, menutupi, menghijabi hati ini, yang wujudnya itu adalah kesenangan dunia,
wujudnya adalah kebanggaan tentang diri sendiri, maka itu kita tidak mungkin akan bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pun juga tidak akan terwujud jika kita tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar kita bisa membuang semua tuhan-tuhan selain Allah dalam hati kita, tentu kita harus melalui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang secara ringkas kita sampaikan, secara syariat kita menyaksikan adanya Rasulullah, yaitu dengan cara kita mengikuti semua syariatnya, tuntunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah level thariqah, yaitu kondisi hati di mana senantiasa kita mengikuti secara keruhaniannya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu memiliki akhlak yang terpuji. Ya, tidak mungkin Rasulullah itu punya penyakit hati. Ya. Tidak mungkin Rasulullah itu memendam dendam, iri, dengki. Ya. Enek sedetik pun ya, harus segera diselesaikan. Jika masih ada satu titik kita sewot, berarti kita masih syirik kepada Allah. Karena syirik itu tidak hanya pergi ke dukun, tidak hanya pergi ke Gunung Padang, ya, tetapi masih memendam satu titik, ya, hati mengikuti akan bisikan hawa nafsu, itu pun juga masih dikatakan musyrik atau menyekutukan Gusti Allah. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika hati ini masih muncul marah, berarti kita masih terpenjara oleh hawa nafsu, betul nggih? Maka yang mengendalikan kita bukan Allah tetapi malah hawa nafsu. Berarti kita masih menuhankan hawa nafsu. Maka ketika kita paham bahwa wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah tingkat thariqah, artinya kita harus mengikuti kondisi hatinya Rasulullah. Jika secara syariat kita mengikuti gerak dohirnya Rasulullah, ya, secara syariat, maka secara thariqah kita mengikuti gerak hatinya Rasulullah. Ya, saya ulangi, secara syariat kita mengikuti gerak dohirnya Rasulullah. Ya, secara thariqah kita mengikuti gerak hatinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya berarti jika kita mengaku betul-betul ingin menyaksikan Rasulullah, berarti hati kita, ruh kita ini juga harus bersih dari segala penyakit hati. Jika kita mengaku cinta Nabi, mengaku menyaksikan Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, maka otomatis kita juga harus berusaha memiliki kepribadian hatinya Rasulullah, akhlak terpujinya Rasulullah, di mana dalam tingkatan hati, penyakit hati harus betul-betul dibuang, betul-betul kita singkirkan. Ini harus menjadi catatan. Yang ketiga, agar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini betul-betul nyampe, betul-betul kita buktikan, maka naikkanlah menuju level hakikat, yang dimana hakikatnya ketika kita bisa meminum airnya Rasulullah, ya, melalui siapa? Sering kita sampaikan, ya, saya ulang terus sampai 7 kali biar masuk, biar paham. Airnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah dibawa langsung oleh malaikat Jibril, yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa bermakrifat kepada Allah, Allah menurunkan malaikat Jibrilnya, yang hakikatnya malaikat itu ya geraknya Allah itu sendiri, ya. Yang selama ini kita kenal diciptakan dari cahaya, yang sejatinya tidak lain jua adalah af'al atau geraknya Allah itu sendiri. Dan Allah mengutus Muhammad pun itu tidak lain jua, yang menggerakkan, yang liputi, yang menguasai Rasulullah Muhammad juga Allah itu sendiri, ya.
Jadi yang berperan itu sebenarnya tunggal, satu, ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya katakanlah qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ketika air surga itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad, Rasulullah sudah pepes gelas nangis wafat, air Rasulullahnya ya, air surganya dituangkan kepada para sahabat. Para sahabat ketika sudah wafat, airnya Rasulullah pun dituangkan kepada siapa? Ada yang ingat? Siapa setelah sahabat? Ada yang ingat? Yang sering mengikuti? Ya, pohon ya. Ini udah sering ya, udah 4 kali, 5 kali mungkin. Rasulullah wafat, airnya dituangkan kepada para sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang langsung menimba ilmu kepada Rasulullah. Sempat ketemu. Berarti wasyhadu anna Muhammad Rasulullah itu nyata. Ya. Tidak seperti kita yang jauh. Ya. Ketika sahabat ini sudah wafat, airnya Rasulullah dituangkan kepada tabi'in, ya kan? Jika itu di luar keturunannya Rasulullah. Jika di garisnya Rasulullah, namanya habaib atau habib. Ya. Siapa itu tabi'in atau habib? Yaitu orang yang tidak sempat ketemu Rasulullah, tetapi belajarnya kepada para sahabat. Perilakunya, hatinya itu mencerminkan Rasulullah. Berarti mencerminkan Allah itu sendiri. Ya. Ketika para tabi'in ini dibagi dua, ada yang as-solihin, ada yang ghairu solihin. Yang as-solihin adalah tabi'in yang mengajarkan ilmu syariat, tarekat, hakikat dan juga marifat menuju Allah, lengkap. Ya, tidak ragu-ragu menyampaikan babakan urusan ini. Tetapi yang ghairu solihin, merekalah orang-orang yang masih menyimpan, masih menterbataskan ya, ilmu yang disampaikan Rasulullah. Tidak semua diajarkan ke umum. Sehingga airnya Rasulullah ini terus kita rasakan ya, sampai kepada kita jika engkau merasakan itu. Bagaimana nyampe ke kita? Dari tabi'in as-solihin masuk kepada beliau ayahanda Mbah Sastro Prawi. Siapa itu? Saya tak. Saya Sastro Prawiro. Bapaknya Mbah Gandung. Harus kenal kita ya. Bapaknya Mbah Gandung sudah wafat, airnya Rasulullah mengalir kepada Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri. Yang beliau itu lengkap, syariatnya lengkap, tarekatnya lengkap, hakikatnya lengkap, makrifatnya juga lengkap. Wallahi bil haq. Berarti masih masuk aliran at-tabi'in as-solihin, ya, bukan yang ghairu solihin. Dari sekian muridnya Bapak Kiai Haji Gandung Masuri, 1000 muridnya, kata beliau hanya satu, yaitu Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo yang meminum cairna Rasulullah. Kenapa? Karena kebanyakan murid yang lain datang hanya untuk urusan dunia, pengen dagangane laris, pengen naik jabatan, bahkan bupati pun datang ya, pengen jadi bupati. Karena nggak manut ora sida. Nek manut bisa tadi ya. Karena apa? Ketika orang yang sudah tidak ada jarak dengan Allah, bahkan Lauhul Mahfud itu sudah ada di genggamannya. Ketika dirinya sudah bisa memfanakan, ya. Sehingga untuk takdir Allah itu mau seperti apa, ya, itu sudah tidak ada keraguan. Ya.
Itulah rahasia orang-orang yang sebenarnya tidak boleh diungkap. Tetapi intinya airnya Rasulullah dituangkan ke beliau Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo. Beliau Bapak Ustadz gelasnya gelas pepes ya, raganya sudah tiada. Tetapi bisakah engkau merasakan airnya Rasulullah sampai ke kita? Bisa enggak? Bisa enggak dalam hati nurani paling dalam, hati nurani iman kita ini nyambung kepada Rasulullah? Bisa enggak? Dari ilmu yang ditularkan oleh beliau, air yang dituangkan oleh beliau Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo, dengan apa? Dinut tauhidnya, ilmu tauhidnya, ilmu hakikatnya, ya kan? Masuk ke dalam hati kita semuanya. Coba bayangkan jika kita hanya menerima ilmu syariat saja, tidak lengkap ya, torekotnya, hakikatnya. Torekot itu ilmu, tataran ilmu yang membersihkan masalah hati, Pak. Syariat itu tataran ilmu yang yang mengatur masalah raga, geraknya raga ya. Itu syariat. Kalau torikoh itu sudah level hati yang dihajar ya. Bapak mengajarkan nggak level hati? Ngajarkan ya? Ngajarkan, lengkap sudah beliau. Dihajar masalah hati ya. Pamer sedikit hajar, sombong sedikit hajar ya. Riak sedikit hajar. Karena apa? Didikan beliau betul-betul luar biasa. Ketika sudah level syariat disampaikan, torikot disampaikan, hakikat Bapak menyampaikan enggak? Menyampaikan. Urusan apa? Urusan ruh, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah level hakikat ya. Sudah disampaikan semuanya oleh beliau. Sampai urusan ma'rifatnya ya. Maka coba rasakan, jika engkau sudah nyambung ke ruhnya Rasulullah itu, berarti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullahmu, baik dohirnya maupun batinnya sudah sempurna. Tetapi jika hati ini masih merasa belum ada yang menuntun, belum nyambung kepada tali agamanya Allah melalui guru-guru kita, berarti syahadat kita belum nyampe kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk nyampe kepada Allah butuh guru ini semua ya. Yang secara zahir beliau Bapak Ustadz ya. Yang secara batin aslinya sejatinya ya Allah itu sendiri yang membimbing ya. Nah, sekarang gini, yang menggerakkan Bapak Ustadz ngajarin kita siapa? Allah. Yang menggerakkan kita untuk belajar kepada Pak Ustadz siapa selama ini? Allah. Berarti yang ingin mengenalkan Allah terhadap dirinya ya Allah itu sendiri ya. Jika kita sadar ke situ, oh sungguh luar biasa cahaya Rasulullah membawa ketentraman dalam hati ini ya. Sehingga meskipun sadahayu ini sepeninggal beliau, mau warnanya hijau, sekarang warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah ya. Bahkan sekarang berwarna-warni yang menghiasi sadahayu. Ingatlah, ruh dakwahnya tetap dakwahnya Rasulullah. Ruh dakwahnya adalah ruh semangat juangnya Bapak Ustadz yang harus ditegakkan ya, meskipun sekarang warnanya mungkin sudah banyak ya, ada yang hijau, ada yang abang, ada yang kuning, nggak masalah. Yang penting carilah cahaya Rasulullah yang mengalir langsung kepada beliau Bapak Ustadz ya, mengalir kepada semua kita semuanya. Carilah air ini, air yang dibawa langsung oleh beliau malaikat Jibril, yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti nggih Pak? Bisa nggih? Dirasakan bisa ya? Bisa. Insyaallah ya. Untuk apa? Memperkuat keyakinan kita. Oh, nek dipikir-pikir, coba tadi doa yang luar biasa tadi di duha tadi ya. Cantikmu adalah cantik itu adalah cantikmu ya tadi ya. Cantikan itu adalah kecantikanmu ya Allah. Coba renungi.
Berarti kecantikan apapun di dunia ini, baik tingkah laku kita, cantiknya istri kita, semua sejatinya itu ya Allah. Ya, cantiknya Gusti Allah. Tidak ada satupun yang berhak kita aku. Ya. Apa tadi selanjutnya? Kekuatanmu. Kekuatan itu adalah kekuatanmu. Kekuatan kita bisa datang ke masjid, kekuatan kita bisa apapun bergerak di alam semesta ini. Semua ini adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang ma'rifat loh itu loh. Datang dari orang yang ahli ma'rifat loh itu loh. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita harus menghayati. Oh, harus kita praktekkan. Berarti kalau masih ada keakuan kekuatan ini adalah datangnya dari diri, berarti kita masih menyekutukan Gusti Allah. Jika masih mengakui kecantikan ini adalah kecantikan diri, berarti masih merebut kecantikannya Gusti Allah. Kebaikan itu adalah kebaikanmu ya Allah, gitu nggak? Atau gimana tadi? Apa aja? Kebaikan, keindahan, kecantikan, kekuatan. Ya. Lengkap ya, luar biasa. Sehingga apa Pak Bu? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah level ma'rifat. Tadi kan level hakikat ya. Level hakikatnya Rasulullah itu akan selalu hidup. Ya. Muhammad sudah pupus ya. Nabi Muhammad secara zahir sudah wafat. Tetapi Rasulullah utusan-utusan Allah akan mengalir terus dalam hatinya orang-orang yang beriman, yang selalu menengguk aliran airnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kalau dunia ini enggak dialiri Rasulullah, utusan-utusannya Allah, ya berhenti Pak. Ya. Cuman berganti wadah, ya. Ilmunya, akhlaknya. Cuman apa masalahnya? Begi kadieu, begi saeuti. Nek boleh saya bandingkan, mohon maaf ya. Keluasan hati kita dibandingkan guru kita Bapak Ustadz, jaraknya 1:1000 tahun. Nek boleh saya analogikan loh, keluasan hati kita. Bapak Ustadz dibandingkan lagi ya dengan gurunya, bisa jadi ya keluasan hatinya. Karena apa? Tetap gurunya tetap di atasnya. Sehingga yang paling luas tak terkira adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang ada murid itu yang nyelip gurunya, itu jarang ya, jarang sekali ya, minimal hampir menyamakan ya. Keluasan hatinya loh, bukan masalah kesaktian ya. Saya nggak bahas masalah kesaktian, nggak bahas kesaktian, karomah ya. Itu apa itu? Nggak ada dalam kamus ya. Yang kita bahas adalah kondisi hati. Maka wasyhadu anna Muhammad Rasulullah berarti kita harus merasakan airnya Rasulullah mengalir dalam diri kita. Oh, meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi airnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, cahayanya Rasulullah masih terus mengalir dalam diri kita. Secara ma'rifatnya, bahwa sejatinya semua makhluk, semua yang ada di dalam semesta ini, ya, itu semua adalah perwujudan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu sejatinya adalah Allah itu sendiri. Ya. Karena apa? Semua itu hanya digerakkan. Utusan kan pesuruh ya Pak ya. Kita itu juga cuman pesuruhnya Allah. Yang namanya pesuruh cuman manut. Ibarat wayang manut dalang. Ya. Dalang itu seolah-olah wayang itu sing ngomong wayang, aslinya sing ngomong dalang. Coba itu rasakan. Rasakan terus. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar diri kita selalu di jalan yang lurus. Ya, tadi ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus adalah jalan menuju Allah. Jalan yang selalu memandang Allah. Ya, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan, ya. Tidak tengok urusan dunia, ya. Maksudnya bukan berarti enggak butuh dunia, enggak. Zahir tetap kerja, tetap golek duit sing akeh, tetapi urusan batin tidak memandang, ya.
kenikmatan itu, tetapi lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ulas lagi pada malam ini. Ya, insyaallah saya simpulkan tentang syahadat ini, saya simpulkan berarti agar kita betul-betul bermakrifat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu betul-betul kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu ya makrifat dohirnya dan juga makrifat batinnya. Maka minumnya juga ngibadah, jalannya juga ngibadah. Karena apa? Dirinya selalu memandang Allahnya, hatinya selalu berada yang lurus. Ya, tidak pernah memandang selain Allah, itu nggak pernah. Hati tidak pernah beriman selain Allah, tidak pernah. Ya. Contoh kecil aja ini. Kalau diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa. Hujan, ya. Hujan itu kita menuduh yang turun itu adalah hujan, ya. Tetapi hati memandang Allah yang menurunkan hujan. Istri marah, ya. Otak mengatakan itu istri yang sedang marah, tetapi hati memandang Allah yang menggerakkan istri sedang marah. Ya. Karena apa? Kekuatan hanya milik Allah. Lah kalau nggak dikasih kekuatan untuk marah, bisa marah istri? Rada angel ditambah ya ini ya. Jika istri tidak dikasih kekuatan untuk marah, bisa marah? Meskipun datangnya oleh nafsu, Pak. Marah itu muncul karena bisikan hawa nafsu, bener nggak? Nafsu dibawa oleh makhluk namanya setan yang membisikkan, bener ya? Setan itu makhluk Gusti Allah bukan? Nek kui makhluk Gusti Allah berarti dia bukan Tuhan ya? Berarti setan bukan Tuhan. Nek bukan Tuhan berarti dia tidak punya kekuatan. Berarti kekuatannya setan datangnya juga dari Allah. Ayo. Ternyata yang berperan semua cuma tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masa nggak usah heran ada istri marah, ada orang yang apapun digelar di dunia ini, tetap pandanglah Allahnya. Pandanglah Allahnya. Hati tetap memandang Allah yang berperan. Nek kita pikir ya kadang lucu, Pak. Seorang Nabi Adam ya. Nabi ya kan secara zahir dilarang ya. Wala taqrabah hadis sajarah. Janganlah engkau mendekati buah kuldi ya. Apa sih sebenarnya buah kuldi itu? Itu juga terjadi saat ini kita loh. Apa itu? Kesenangan dunia. Ya, jangan kau dekati. Hati ini nggak boleh mendekati. Nek punya mobil, punya motor ya, duit sing akeh ora masalah, ya, dohir, ya. Tetapi hati tidak boleh mendekati. Ya. Coba dipikir lagi, Nabi Adam bisa mendekati sajarah itu karena dibisiki oleh iblis ya, bangsa jin yang iblis ya kan, yang membisikkan. Coba dipikir, yang berperan semuanya itu siapa? Allah semua, ya. Karena semua itu hanya makhluk. Nabi Adam yang makhluk, iblis pun juga makhluk, ya. Wes, dua-duanya diperankan. Iblis dengan perannya, Nabi Adam dengan perannya. Jangan salah, dua-duanya itu makrifat kepada Allah. Iblis jin pun juga makrifat, Adam pun juga makrifat kepada Allah. Cuman bedanya sing sisi ning surga, siji ning neraka, bedanya itu. Ya. Dah, intinya saya simpulkan pada malam ini kita tuntaskan masalah syahadatain. Ketika engkau bisa memaksimalkan laku zahir dan batin yang nanti akan kita sampaikan insyaallah. Ya, jika sudah ilmunya sudah tuntas, sudah dasar-dasar tauhid sudah tersampaikan, maka titik endingnya adalah syahadat tunggal. Tadi kan masih syahadatain ya, masih ada
Allah, masih ada pesuruh ya. Ya. Nanti yang endingnya adalah syahadat tunggal. Apa itu? Innani anallah la ilaha illa ana. Wes, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Makhluknya sudah fana. Diri ini sudah fana, ya. Akhirnya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu muaranya di situ. Ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tuntas tentang bab sholat, ya. Kita bab sholat, tetapi sebelum bab sholat kita akan kupas tentang wudhu, toharoh, ya. Ya, apa sih toharoh itu? Apa ya, cuma hanya sebatas Rasulullah itu wudhunya Rasulullah itu apakah hanya membasuh tangan, basuh muka itu doang? Enggak kan ya? Berarti Rasulullah itu kita dalami terus. Enggak mungkin kalau Rasulullah itu wudhunya itu cuma air doang, itu enggak mungkin. Ingat, ada wudhu tanpa cai. Ya, apa itu? Kita bedah di pertemuan yang akan datang. Wudhu tanpa cai, ya. Yaitu wudhunya ruh, wudhunya batin, yang justru itu yang jauh lebih penting. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah.